warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Gaupati, NIM 2018112028, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian wacana. Yang pertama adalah pengaturan kalah dan kedua struktur pohon. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip suatu wacana yang dapat disamakan dengan subjek dan objek dalam organisasi kalimat. Tetapi jelas, isi dalam wacana sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Yang kedua adalah tipe wacana. Tipe wacana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu narasi. Narasi secara sederhana dikenal sebagai cerita. Narasi berisi tentang fakta dan juga fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut ekspositoris. Contohnya seperti biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan narasi yang berisi fiksi yaitu sering disebut sugesti. Contohnya seperti cerpen, novel, cerbung, atau cergam. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan sesuai urutan. Yang pertama awal, tengah, dan akhir. Yang pertama awal. Awal biasanya pengantar di suatu cerita, seperti memperkenalkan situasi dan tokoh. Biasanya awal dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat para pembaca. Yang kedua, tengah. Tengah biasanya itu munculnya konflik. Jika konflik telah timbul dan mencapai klimaks, maka cerita berangsur-angsur akan mereda. Yang terakhir yaitu akhir. Akhir ini biasanya berbagai macam, sesuai dengan keinginan penulis. Ada yang menjelaskan secara panjang, pendek, bahkan tidak ada, agar para pembaca menebak-menebak sendiri. Yang kedua, konversasi. Konversasi adalah percakapan dua orang atau lebih, yang biasanya terdapat melalui telepon. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah suatu uraian yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, seperti misalnya karangan, esai, atau artikel. Yang keempat adalah deklamasi. Deklamasi pada umumnya adalah pembacaan puisi di depan umum. Deklamasi berkaitan dengan puisi dan juga cerpen. Yang kelima adalah puisi. Puisi adalah karangan yang terikat oleh rima, ritma, dan juga bahasa yang padat. Dan kita ketahui bahwa puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Dan juga kita dapat melihat perbedaan yang sangat menonjol dari kedua puisi tersebut. Puisi lama masih terikat oleh aturan-aturan, sedangkan puisi baru sudah suatu puisi bebas dan tidak terikat oleh aturan-aturan. Yang kelima yaitu ciri khas wacana. Ciri khas wacana dibagi menjadi 5 menurut Mida. Yang pertama adalah urutan tipe kalimat dan klausa. Yang kedua, penanda urutan kalimat. Yang ketiga, ciri-ciri kata, kalimat, dan klausa. Yang keempat, ciri spesial urutan kalimat dan klausa. Dan yang kelima, penyambung formal dan semantik. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.